ketika kakaknya berpesan untuk dia bisa membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia, ya jangankan membawa Indonesia ke Piala Dunia gitu, saya aja nggak masuk dalam daftar susunan pemain, gimana cara membawa Indonesia ke Piala Dunia gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. 2 hari berlalu pastinya kita masih sangat terasa kecewa ya dengan kekalahan yang diterima oleh timnas kita, timnas Indonesia melawan Jepang dengan skor yang telak 4-0. Yang memang kita tahu bahwa banyak sekali fans timnas Indonesia yang beredar di media sosial bahwa ekspektasi kita sudah dikondisikan, sudah diturunkan, dimana kita sepakat bahwa di pertandingan melawan Jepang itu ekspektasi kita adalah timnas Indonesia bisa memberikan kejutan. Nah, bisa memberikan kejutan ini dalam arti ya bisa saja Indonesia bermain imbang menahan Jepang, atau kalah dengan tidak banyak, ataupun setidaknya timnas Indonesia bisa mencetak gol ke gawang Jepang ya. Tetapi ya dengan hasil yang ditunjukkan oleh timnas, dengan hasil yang kalah dengan skor yang cukup telak, pastinya kita kecewa, tetapi kita support terus, kita dukung terus perjuangan timnas Indonesia ya. Ketika kita berbicara tadi, setidaknya kita bisa mencetak gol melawan timnas Jepang ya, karena kita tahu di kualifikasi round 3 ini belum ada satupun tim yang bisa mencetak gol ke gawang Jepang. Itu kita tahu satu-satunya gol yang berserang ke gawang Jepang itu adalah gol yang diciptakan oleh pemain Jepang sendiri, yaitu melalui gol bunuh diri yang dicetak oleh Shogo Taniguchi kalau tidak salah ya, pemain bertahannya itu. Jadi banyak juga kemarin yang menyalahkan Ragnar Oratmangun yang benar-benar peluang sudah di depan mata, mungkin sekitar 70% ke atas itu bisa dikonversikan menjadi gol, tetapi sayang sekali Ragnar Oratmangun tidak bisa memaksimalkan peluang tersebut, yang mungkin kita tidak bisa ketemu lagi peluang yang seperti itu melawan tim sekelas Jepang gitu ya. Tetapi itu juga bukan salah dari Ragnar ya, karena banyak sekali netizen yang menyalahkan bahwa oh ini gara-gara Ragnar nih kita jadi kalah. Enggak juga ya, kalaupun misalkan Ragnar bisa mencetak gol ke gawang Jepang, belum tentu juga kondisinya kita bisa menahan imbang ataupun menang. Tetapi kalau misalkan Ragnar bisa mencetak gol, tentu arah permainan pastinya berbeda gitu. Cerita permainan pastinya ceritanya bakal berbeda, itu pasti gitu. Tetapi kalaupun kita bisa menang ataupun imbang itu belum tentu ya. Tapi setidaknya kita bisa memberikan kejutan, yaitu tadi bisa mencetak gol ke gawang Jepang. Nah, kita terlepas dari itu, yang lagi rame sekarang dibahas di media sosial yaitu adalah soal Eliano Reinders ya, yang memang belakangan ini sangat ramai sekali, entah itu di media sosial, di YouTube dan lain sebagainya, di berita-berita bahwa memang Eliano Reinders ini sudah 2 kali dicadangkan oleh Sintayong ya. Jadi sebetulnya Eliano Reinders ini berpeluang bisa tampil ketika melawan Cina dan juga kemarin Jepang itu. Di pertandingan debutnya ketika melawan Bahrain, Eliano Reinders itu bermain sebagai pemain pengganti di babak kedua, dan ya tidak buruk juga sebetulnya ya, membantu juga, berkontribusi juga gitu di lini pertahanan. Nah, tetapi ketika melawan Cina, tiba-tiba Eliano Reinders ini tidak masuk dalam daftar susunan pemain. Itu beredar kabar bahwa katanya Eliano Reinders cedera, tetapi akhirnya dikonfirmasi oleh pihak dari timnas Indonesia termasuk manajer Pak Sumarji, itu katanya, kata pelatih Sintayong, bahwa Eliano Reinders ini tidak masuk skema dari STY ketika melawan Cina. Ya sudah, oke lah, itu bisa diterima gitu. Nah, lalu ketika akan berhadapan dengan Jepang, akhirnya nama Eliano ini kembali dipanggil oleh Sintayong untuk bergabung bersama timnas menjalani 2 laga, yaitu melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Nah, ketika kemarin di pertandingan, ketika keluar tuh line up yang akan ditampilkan, saya juga cukup kaget ya. Nama Eliano Reinders ini tidak ada ternyata dalam daftar susunan pemain, entah itu dari starting line up maupun dari pemain cadangan gitu. Wah, ini kenapa ya kok Eliano tidak masuk dalam daftar susunan pemain gitu ya.
Dan ternyata ketika pasca pertandingan di press conference setelah pertandingan ditanyakan sama wartawan kenapa Eliano Reinders ini tidak dimainkan atau setidaknya masuk lah dalam daftar susunan pemain itu sebagai cadangan ya, ada di bangku cadangan di bench gitu. Ternyata alasannya adalah Eliano Reinders ini belum bagus untuk masuk ke skuad timnas. Nah ini sebetulnya agak-agak timbul pertanyaan juga ya, maksudnya belum bagus itu dalam segi hal apa gitu, dalam hal apa, dalam taktikkah, dalam fisikkah, dalam speedkah, atau dalam skill, dalam kemampuankah? Jadi masih banyak pertanyaan yang tentu kita juga sebagai fans bertanya-tanya. Ya memang sekali lagi balik lagi bahwa setiap pemain yang diturunkan oleh pelatih Sintayong, baik itu starting line up ataupun daftar susunan pemain yang masuk ketika akan bertanding, entah itu 11 pemain starting line up dan beberapa pemain cadangan, itu adalah hak prerogatif dari pelatih Sintayong. Itu bahwa keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat, yaitu hak dan wewenang dari pelatih ya. Bahkan sekelas ketua PSSI pun ya nggak bisa ikut campur soal pemilihan pemain ini. Tetapi ya kita sebagai fans wajar untuk menanyakan, dan kita juga perlu menerima alasan yang logis gitu. Kenapa Eliano Reinders ini sudah 2 kali bukan dicadangkan, bahkan tidak masuk dalam daftar susunan pemain ya. Karena kita tahu bahwa Eliano ini adalah pemain yang proses naturalisasinya dikebut, diburu-buru, dan bahkan PSSI pun sudah berkoordinasi dengan pemerintah, dengan Dirjen AHU dari Kemenkumham, terbang ke sana ke Belgia untuk melakukan proses ambil sumpah dari Eliano Reinders ini bersama Miss Hilger saat itu ya. Iya, katanya juga memang bahwa netizen juga sempat bertanya-tanya apakah memang Eliano Reinders ini memang pemain rekomendasi atas rekomendasi dari STY untuk dinaturalisasi. Kalau memang bukan, ya kenapa diproses gitu. Ternyata ketika wartawan menanyakan kepada pihak PSSI, ya ternyata benar. Jadi PSSI itu bekerja untuk menaturalisasi pemain, memproses pemain itu atas dasar rekomendasi dari Sintayong gitu. Jadi ya jelas bahwa Eliano ini tentu atas dasar rekomendasi Sintayong, tetapi kenapa gitu? Kalau misalkan emang tadinya tidak bagus, ya kenapa harus diproses gitu ya? Karena memang pemain ini juga benar-benar sangat semangat sekali, jauh-jauh dari Belanda. Bahkan sang kakak pun berpesan kepada dia ya, Tijani Reinders yang bermain di AC Milan, bermain untuk timnas Belanda, berpesan kepada adiknya Eliano bahwa bawalah timnas Indonesia ini ke Piala Dunia sehingga kita bisa bertemu nanti di Piala Dunia gitu. Ya pastinya dia juga mungkin dalam hatinya ketika 2 kali tidak masuk dalam daftar susunan pemain sangat sedih juga ya. Kalaupun ditanya wartawan ya pastinya dia akan menjawab dengan bijak gitu ya. Oke lah, ini keputusan pelatih, saya terima, pastinya gitu. Tetapi dalam hati pasti dia juga merasa bahwa sedih. Mungkin dia juga berkomunikasi dengan keluarganya, dengan kakaknya gitu ya. Ketika kakaknya berpesan untuk dia bisa membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia, ya jangankan membawa Indonesia ke Piala Dunia gitu, saya aja nggak masuk dalam daftar susunan pemain, gimana cara membawa Indonesia ke Piala Dunia gitu ya. Jadi ya inilah patut kita pertanyakan juga ya. Bukan berarti kita ini ikut campur dalam pemilihan pemain, tidak, yaitu memang haknya pelatih, haknya Sintayong. Tapi ya kita juga patut untuk mempertanyakan dan menerima alasan yang logis dari pelatih Sintayong seperti itu. Nah, kabar terbaru bahwa timnas Indonesia akan kedatangan lagi pemain, yaitu adalah striker yang ditunggu-tunggu, yaitu adalah Ole Romeni ya. Ini memang ketika beberapa jam sebelum pertandingan melawan Jepang, tentu sudah beredar foto di media sosial bahwa Ole Romeni ini sedang menjalani tes medis di salah satu rumah sakit di Cibubur gitu. Oh, apakah ini benar atau editan katanya gitu. Ternyata benar ya. Setelah itu akhirnya Ole Romeni datang ke stadion menyaksikan timnas Indonesia bertanding, dikawal oleh beberapa orang.
Nah tentu ini membuktikan bahwa ternyata benar, dan keesokan harinya setelah pertandingan melawan Jepang, akhirnya Erick Thohir seperti biasa memposting di akun Instagram pribadinya bahwa oleh Romeni ini akan segera diproses gitu. Nah mungkin pertanyaannya adalah, memang oleh Romeni ini diproyeksikan untuk menjawab lini serang kita gitu, karena memang saat ini berkali-kali lini serang kita menjadi sorotan karena ya beberapa kali para pemain kita tidak bisa memanfaatkan peluang untuk menjadi gol, termasuk ketika melawan Jepang kemarin. Nah tentu jawabannya ini adalah ada di seorang diri dari oleh Romeni. Nah pertanyaannya, apakah nanti oleh Romeni ini akan dimainkan atau masuk dalam skema STI atau tidak? Nah itu gitu. Kalau memang ini adalah atas rekomendasi dari pelatih Sintayong dan pemain yang dicari-cari selama ini, ya kita tunggu gitu. Cuman ya PR-nya adalah, karena kan setiap timnas Indonesia bertanding itu selalu ada pemain baru yang masuk. Mungkin untuk saat ini PR dari Sintayong itu adalah selain dari taktik dan strategi, juga bagaimana cara membangun chemistry antar pemain. Karena ya setiap kali Indonesia bertanding itu selalu kedatangan pemain baru. Itu mungkin kritik dan sarannya kepada Sintayong dari saya pribadi ya. Gitu, seperti itu, mewakili dari para fans juga. Mungkin sekarang memang banyak yang stay out. Menurut saya jangan dulu ya, kita tunggu dulu. Mungkin saya masih percayalah kepada Sintayong, tetapi ya patut kita kritisi juga, kita evaluasi, kita lihat perkembangannya ketika melawan Arab Saudi nanti. Kalaupun nanti ketika melawan Arab Saudi kita masih tidak, hasil dari pertandingan Arab Saudi nanti tidak memihak kepada kita, ataupun dengan kata kasarnya kita kalah lagi gitu dengan Arab Saudi, nah mungkin ini juga patut dipertimbangkan juga oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir mengenai masa depan dari pelatih Sintayong ini ya gitu. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.